Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 2D, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Bisnis dan Informatika, Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini kami mendapatkan project based learning, mengembangkan aplikasi berbasis website untuk mengatur cuti dan kalender kepegawaian yang ada di Poliwangi. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Linda Sudiani, NIM 1362155401120. Halo, nama saya Muhammad Anang Nafia dengan NIM 36215401120. Perkenalkan saya Aisyah Almasih Salsabila dengan NIM 36155401095. Halo, perkenalkan nama saya Sundardan Muhammad Mufianto, NIM saya 3621555401110. Halo, perkenalkan nama saya Safir Senandri dengan NIM 36215401120. Halo, perkenalkan aku Indah Silva, NIM 36155401120. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan PBL yang telah kami lakukan. Ini saya akan menjelaskan mengenai profil mitra dalam kegiatan PBL ini. Profil mitra kami adalah staf kepegawaian dari Politeknik Negeri Banyuwangi itu sendiri. Staf kepegawaian memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya, mulai dari mengelola administratif, pengelolaan data kepegawaian, rekrutmen, serta memberikan informasi kepada pegawai mengenai kebijakan yang ada dalam Politeknik Negeri Banyuwangi itu sendiri. Setelah kami melakukan wawancara dengan klien beberapa waktu lalu, kami menemukan permasalahan yang dalam pengolahan data dan kalender di dalam suatu aplikasi yang saat ini digunakan oleh mitra. Yang pertama, aplikasi tersebut masih menggunakan dua aplikasi yang berbeda untuk mengelola data cuti. Dan kedua aplikasi ini masih belum terintegrasi sehingga data di dalamnya belum tersinkronisasi. Yang kedua, aplikasi kepegawaian masih menggunakan data secara manual untuk memasukkan hari aktif di dalam kalender tersebut. Sehingga staf kepegawaian memerlukan waktu di setiap bulannya untuk mengatur hari aktif di dalam kalender. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama, kami akan menggabungkan dua aplikasi kepegawaian menjadi satu platform terintegrasi. Selanjutnya, mengimplementasikan sistem kalender otomatis. Sistem ini akan secara otomatis mengatur hari aktif berdasarkan data pegawai seperti jadwal kerja dan cuti yang diinputkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai luaran dari kegiatan PBL yang kami lakukan. Untuk masing-masing matkul dibutuhkan luaran yang berbeda-beda seperti matkul proyek aplikasi dasar, yaitu hasil luarannya ERD dari project, kemudian level hak akses dari usernya. Kemudian mata kuliah keamanan perangkat lunak, hasil luarannya itu menerapkan sistem keamanan perangkat lunak pada sistem yang akan dibangun. Kemudian mata kuliah desain pengalaman pengguna, yaitu hasil luarannya desain mockup dari sistem yang akan dibuat dalam proyek. Kemudian matkul manajemen proyek, hasil luarannya itu dokumen rencana pelaksanaan proyek. Kemudian matkul analisis dan desain perangkat lunak, hasil luarannya itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case skenario, activity diagram, identifikasi kelas dan objek perangkat lunak, sequence diagram, class diagram. Pada mata kuliah ini juga luaran tersebut akan dijadikan satu dalam dokumen sebuah SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini saya akan menjelaskan rancangan use case diagram yang kami buat. Di dalam use case diagram yang kami buat terdapat 3 kategori user. Yang pertama, staf kepegawaian, pegawai, dan juga atasan pegawai. Yang pertama, staf kepegawaian memiliki beberapa use case. Yang pertama yaitu mengatur kalender kepegawaian,
mengunduh surat cuti, validasi pengajuan cuti, dan juga melihat rekapitulasi data cuti pegawai. Pada use case melihat rekapitulasi data cuti pegawai, staf kepegawaian juga dapat mengarsipkan rekapitulasi data cuti pegawai. Kemudian ada pegawai. Yang pertama yaitu mengajukan cuti. Pada saat pegawai melakukan use case mengajukan cuti, data pegawai secara otomatis tersinkronisasi dari sistem kepegawaian. Kemudian ada juga use case melihat sisa hari cuti tahunan, mengubah data pengajuan cuti, melihat kalender kepegawaian, dan juga membatalkan pengajuan cuti. Yang terakhir ada atasan pegawai. Di sini use case-nya yaitu pertama membatalkan pengajuan cuti, menyetujui pengajuan cuti pegawai, melihat rekapitulasi data cuti pegawai. Pada use case melihat rekapitulasi data cuti pegawai, atasan pegawai juga dapat mengarsipkan rekapitulasi data cuti pegawai. Jadi untuk user atasan pegawai juga dapat bertindak sebagai pegawai. Jadi use case yang dapat dilakukan oleh pegawai juga dapat dilakukan oleh atasan pegawai. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD, Entity Relationship Diagram. Setelah kami melakukan pencarian dan melakukan analisa mengenai kebutuhan dari klien kami berhasil merancang sebuah IRD yang nantinya akan kami gunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi kami. Nah, dalam IRD ini terdapat beberapa tabel yang nantinya berfungsi untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam aplikasi yang akan kami bangun. Pertama-tama ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai yang ada di dalam kampus Poliwangi. Dalam tabel pegawai sendiri menyimpan beberapa data seperti nama pegawai, ada NIP pegawai, ada pangkat, golongan, dan juga jabatan dari pegawai, dan terakhir ada unit kerja dari pegawai. Tabel kedua yaitu jenis cuti. Tabel jenis cuti ini menyimpan jenis cuti yang bisa diambil oleh pegawai saat melakukan pengajuan cuti. Nah, tabel jenis cuti ini menyimpan beberapa data seperti nama jenis cuti dan jumlah hari cuti yang bisa diambil sesuai dengan jenis cuti tersebut. Berikutnya, tabel ketiga adalah tabel pengajuan cuti. Tabel pengajuan cuti ini berfungsi untuk menyimpan pengajuan cuti yang pernah diajukan oleh pegawai. Di dalamnya menyimpan beberapa data seperti tanggal mulai dan tanggal akhir dari cuti, ada status pengajuan cuti, ada keterangan dari pengajuan cuti tersebut, dan ada foreign key dari pegawai dan foreign key dari jenis cuti. Tabel keempat adalah tabel hari libur nasional. Nah, tabel hari libur nasional ini akan menyimpan libur nasional yang ada di dalam kalender kepegawaian yang nanti bisa ditambah oleh staf kepegawaian. Nah, dalam tabel hari libur nasional ini terdiri beberapa data seperti nama hari libur, ada tanggal, ada status, dan ada kategori. Nah, tabel yang terakhir yaitu tabel hari libur. Nah, tabel hari libur ini akan menyimpan hari libur normal yang ada di Poliwangi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai level hak akses yang ada di dalam aplikasi kami. Karena dalam aplikasi kami ini terdiri dari 3 kategori user yang memiliki level hak akses yang berbeda di masing-masing fiturnya. Yang pertama untuk di fitur kalender kepegawaian, untuk di bagian user pegawai, itu hanya memiliki level hak akses untuk melihat atau melihat kalender kepegawaian. Dan untuk user staf kepegawaian memiliki semua level akses seperti create, read, update, dan delete. Sementara untuk user atasan pegawai di fitur kalender kepegawaian ini hanya memiliki level akses untuk melihat atau read kalender kepegawaian. Untuk fitur yang kedua yaitu pengajuan cuti. Pada user pertama yaitu user pegawai memiliki beberapa level akses seperti bisa melakukan create, bisa read, dan bisa melakukan update. Sementara untuk staf kepegawaian memiliki level akses seperti bisa melakukan read, melakukan update, dan bisa melakukan delete. Sementara untuk atasan pegawai sendiri memiliki level akses yang sama seperti pegawai, yaitu bisa melakukan create, read, dan update. Dan untuk fitur yang ketiga yaitu fitur rekapitulasi data cuti. Untuk usernya pegawaian, staf kepegawaian, dan atasan pegawai memiliki hak akses yang sama untuk melihat, read, rekapitulasi data pengajuan cuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mockup dari proyek yang sudah kami buat. Pada proyek ini terdapat 3 user yaitu pegawai, admin kepegawaian, dan atasan pegawai.
Pertama, saya akan menjelaskan tampilan untuk user pegawai terlebih dahulu. Pada tampilan user pegawai terdapat beberapa menu. Yang pertama ada tampilan dashboard. Di menu dashboard pegawai bisa melihat jumlah hari cuti yang dapat diambil sesuai dengan jenisnya, dan pegawai juga dapat melihat data singkat dari riwayat yang telah diambil oleh pegawai tersebut. Yang kedua ada menu pengajuan cuti. Pada menu ini pegawai bisa melihat riwayat pengajuan cuti yang diajukannya. Pada menu ini, pegawai juga bisa melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pegawai dapat membuat pengajuan cuti baru. Untuk mengajukan cuti baru, pegawai hanya perlu mengisi form pengajuan cuti. Yang kedua, pegawai bisa mengubah pengajuan cuti yang sudah diajukan. Pegawai dapat mengubah pengajuan cuti yang sudah diajukan dengan mengisi form edit pengajuan cuti. Dalam form ini, pegawai juga bisa membatalkan pengajuan cutinya. Untuk membatalkannya, pegawai mengisi form pembatalan cuti yang berisi alasan pembatalan. Kemudian, pegawai juga bisa mengunduh surat pengajuan cutinya. Kemudian menu yang ketiga yaitu kalender. Pada menu ketiga ini atau kalender, pegawai dapat melihat kalender kepegawaian dan pegawai juga bisa melihat hari libur nasional yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan mockup pada user admin dan atasan yang telah kelompok kami buat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tampilan untuk menu admin terlebih dahulu. Pada tampilan admin ini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu ada tampilan dashboard. Nah, di menu dashboard ini admin bisa melihat jumlah pengajuan, pembatalan, validasi, dan selesai cuti yang diajukan. Nah, di sini admin bisa melihat data singkat dari pengajuan baru yang diajukan atau yang sudah selesai diproses. Nah, di sini admin juga bisa melihat data singkat rekapitulasi data cuti. Nah, menu yang kedua yaitu tampilan pada menu rekapitulasi data cuti. Di sini admin bisa melihat data rekapitulasi pengajuan cuti pegawai per bulan atau per tahun. Ini untuk per bulannya dan ini untuk per tahunnya. Dan admin juga dapat melakukan unduh data rekapitulasi data cuti pegawai. Nah, pada saat diunduh ini nanti datanya itu akan berupa formatnya Excel. Nah, pada tampilan ketiganya yaitu pengajuan cuti pegawai. Admin dapat melihat data pengajuan cuti yang diajukan oleh pegawai. Nah, di sini admin dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, admin dapat memberi validasi pengajuan cuti pegawai. Nah, pada menu form validasi, admin akan melakukan pengecekan apakah pengajuan cuti tersebut valid atau tidak valid. Nah, jika valid, maka admin bisa memvalidasinya, dan jika tidak valid, admin bisa mengisi form pengajuan ini tidak valid. Lalu yang kedua yaitu admin bisa mengunduh surat cuti pengajuan yang sudah selesai. Nah, yang pada menu keempat yaitu kalender. Nah, pada menu kalender ini admin dapat melihat dan mengatur kalender kepegawaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari user atasan pegawai. Nah, pada tampilan atasan pegawai ini terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu menu dashboard. Nah, tampilan menu dashboard ini memiliki kemiripan dengan dashboard dari pegawai dan admin kepegawaian. Di sini atasan pegawai dapat melihat jumlah hari cuti yang dapat diambil
serta dapat melihat data singkat dari pengajuan yang baru diajukan dan pengajuan yang sudah selesai diproses, dan data singkat mengenai rekapitulasi data cuti. Yang kedua yaitu menu pengajuan cuti pribadi. Pada menu ini, atasan bertindak sebagai pegawai. Nah, pada tampilan ini memiliki fitur dan tampilan yang sama dengan pengajuan cuti dari user pegawai. Selanjutnya, yang ketiga itu pengajuan cuti pegawai. Nah, pada menu ini memiliki tampilan yang sama dengan pengajuan cuti pegawai dari user admin, namun di sini atasan pegawai dapat melakukan kegiatan yaitu menyetujui pengajuan cuti pegawai. Pada tampilan form persetujuan, atasan pegawai dapat melakukan pengecekan informasi mengenai pengajuan cuti pegawai. Nah, di sini atasan dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan cuti pegawai. Jika tidak menyetujui pengajuan cuti, atasan pegawai perlu mengisi form untuk tidak menyetujui. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, menu rekapitulasi data cuti pegawai. Nah, pada menu ini memiliki tampilan dan fitur yang sama dengan user admin kepegawaian. Yang selanjutnya yang kelima yaitu menu kalender. Nah, pada menu kalender ini atasan pegawai dapat melihat kalender kepegawaian dan hari libur nasional yang ada. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan PBL yang telah kami lakukan. Merupakan video testimoni dari klien kami. Selamat pagi Bu. Di sini saya mau nanya beberapa pertanyaan buat testimoni ya. Yang pertama itu kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai pengembangan aplikasi ini? Menurut saya kalau pengembangannya sudah cukup membantu sih daripada aplikasi yang lama kan. Kalau yang sekarang lebih memudahkan kita untuk mengoperasikannya, Iya. lebih simpel gitu untuk tim kepegawaian, untuk alurnya juga. Iya. Nah, untuk selanjutnya sih bagaimana pendapat Ibu mengenai tampilan dan fitur yang sudah disediakan dalam aplikasi ini? Kalau menurut saya fitur sama fiturnya ya Mas, itu lebih mudah untuk digunakan. Iya. Karena kalau yang dulu lebih harus disetting-setting, tiap orangnya harus setting atasan atau gimana. Kalau yang sekarang kan lebih simpel. Iya. Untuk visualnya juga lebih gampang dilihat, enak digunakan, warnanya juga gampang enak dilihat gitu. Lebih enak Iya, dilihat ya. iya. Kalau yang dulu kan cenderung hijau abu-abu gitu. Kalau yang sekarang putih cerah gitu. Cara enak dipandang ya. Iya, iya. Untuk selanjutnya, apakah aplikasi ini sudah membantu masalah yang Ibu alami dari aplikasi yang lama gitu? Menurut saya sih cukup membantu. Karena kalau dari segi alur pengusulannya sekarang yang digitalisasi juga sangat membantu, karena atasan juga langsung bisa approve. Nggak perlu kita nunggu persetujuan dari beberapa atasan. Kan ada beberapa layer gitu kan. Atasan langsung, pimpinan. Jadi lama. Kalau dulu kembali surat cutinya untuk kita input itu lama. Kalau yang sekarang semoga dengan adanya ini lebih
cepat kembali ke kita, lebih cepat di prosesnya cutinya, lebih memudahkan pegawai juga untuk mengusulkannya. Oh, baik Bu. Ya. Kalau gitu terima kasih Bu atas pendapatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya, makasih juga. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.